Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. kita semua. Semoga pada pagi hari ini yang sudah kita melewati perjalanan hampir setengah perjalanan Ramadan, semoga kita sehat semua dan semoga daerah kita ini terbebas dari pandemi COVID-19 Amin, amin, amin. dan kita sehat-sehat semua dalam menjalankan aktivitasnya. Eh, yang saya hormati Ibu host yang hebat, Bu Adarti, dan saya didampingi oleh juga Ibu juga, dua Sri Kandi, Ibu Rahmi, Desiti Rahmi, SSI. Sehingga mungkin dalam pertemuan pada pagi hari ini lebih menggairahkan karena didampingi oleh dua bidadari yang cantik. Oke, sebelum kita mulai mungkin apakah saya punya tampilan layar kelihatan nggak? Ya, jelas. Ya, jelas. Untuk pemateri, mungkin saya pertama kali untuk memaparkan secara umum saja. Setelah itu mungkin kita langsung praktek menggunakan WhatsApp dalam pembelajaran interaktif. Ya. Kenapa materi ini saya bawakan? Pertama-tama perlu dipahami bahwa mungkin bapak-bapak WhatsApp ini sebenarnya bukan lagi barang yang aneh buat bapak-bapak guru. Karena ini merupakan setiap hari bapak gunakan dalam aktivitas. Hasil penelitian bahwa kita banyak dalam sehari WhatsApp itu hampir 13 jam itu kita buka semua orang. Kemudian yang pertama bahwa HP selama ini digunakan sebagai barang mewah, sekarang sudah sebagai barang yang biasa saja. Apalagi sekarang rata-rata HP yang digunakan itu Android. Ya. Karena WhatsApp ini tentu harus menggunakan aplikasi yang Android ini. Kemudian berikutnya dasarnya HP ini pengguna HP tidak terbatas lagi usia dan juga pendidikan, mulai dari anak-anak yang dan sebagainya. Bahkan lebih cepat memahami HP dibandingkan orang tuanya, karena mungkin tingkat kehati-hatian orang tua sehingga tidak berani membuka kalau anak tidak artinya tidak terlalu pusing apakah rusak atau tidak, tapi sehingga mereka lebih cepat beradaptasi. Ini mungkin pembelajaran buat kita bahwa kita selalu mencoba sehingga apapun resikonya nanti itu akan kita bisa pelajari bahwa di sini kesalahan kita. Yang ketiga adalah dalam WhatsApp itu sebenarnya banyak sekali fitur di dalamnya yang bisa kita gunakan secara interaktif. Karena mungkin selama ini bapak-bapak ibu sekalian menggunakan WhatsApp, aplikasi WhatsApp dalam pembelajaran masih monolog. Padahal kita bisa gunakan aktif. Mungkin pada kesempatan hari ini itu mungkin saya sharing dengan bapak-bapak sekalian tentang bagaimana menggunakan pembelajaran WhatsApp ini bukan hanya pada aspek nya, misalnya menyuruh mengumpulkan tugas, kemudian memberikan informasi pembelajaran, tetapi kita bisa gunakan WhatsApp ini sesuai dengan jadwal pembelajaran di pembelajaran yang langsung. Tapi kita bisa guru-guru juga memanfaatkan misalnya sesuai dengan jadwal yang ada di kelas, karena dengan epidemi COVID-19 ini kadang-kadang kita juga memang berat dalam pembelajaran online ini. Lebih ringan kita belajar langsung. Ya. Ini yang pertama mungkin saya mau tanyakan. Bapak selama ini menggunakan WhatsApp itu
fungsinya digunakan untuk apa? Itu kan pertanyaan mendasar, terutama berkaitan dengan pembelajaran. Mungkin ada Bapak sekalian yang bisa memberikan satu pengalaman memanfaatkan WhatsApp-nya di dalam pembelajaran online selama masa epidemi COVID-19 ini. Halo, ada Bapak Ibu guru bisa bagi pengalaman? Yang bisa bagi pengalaman tentang menggunakan WhatsApp-nya dalam pembelajaran. Apa saja digunakan? Mungkin ada Bapak Ibu. Ya, Barangkali silakan, dari Pak. SMP 7. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Silakan, Pak. Kalau pengalaman saya dari halo. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pengalaman saya dari SMP 7 itu kami buatkan grup WA untuk siswa kami, pengalaman kami, lantas kami buatkan tugas-tugas berupa soal-soal yang kami atau materi yang kami berikan itu kami lempar ke grup WA yang bersangkutan, ke grup WA, lantas kami perintahkan atau menyuruh siswa itu membuat atau menjawab soal-soal yang telah kami berikan. Jawaban atau kiriman jawabannya itu mereka kirim lewat jaringan pribadi, bukan lewat di grup tadi itu. Jadi barangkali untuk sementara pengalaman dari kami, khususnya saya, seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak, pengalamannya. Yang lain mungkin ada lagi yang lain selain mengirim saja tugas-tugas. Dari SMP 16. Hampir sama semua ya? Ya, silakan. Halo. Halo, silakan, Bu. Saya Ibu Nanang dari SMP Negeri 4 Bau-Bau. Kalau berdasarkan pengalaman saya biasanya seperti yang Bapak tadi bilang bahwa kita membuat grup WA. Di dalam grup saya biasanya men-share materi berupa PowerPoint, PPT, ataupun dalam bentuk video. Kemudian anak-anak yang ingin bertanya bisa menggunakan menggunakan pesan ataupun merekam suaranya. Setelah itu baru saya jelaskan kembali masing-masing apa yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sudah dua mungkin pengalaman ini. Satu memanfaatkan WhatsApp dalam bentuk pemberian tugas. Satu sudah mulai interaktif ya, Bu. Sudah mulai. Jadi itu yang kita mungkin bahas pada hari ini. Dua pengalaman ini cukup barangkali. Bagaimana kita lebih interaktif dengan WhatsApp ini. Supaya siswa juga proses pembelajaran itu terjadi hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Yang perlu sebelum menggunakan WhatsApp ini, yang perlu bapak-bapak guru dan siapkan, ya, sebagai guru. Yang pertama adalah membuat grup. Ya, seperti tadi sudah dua guru, bapak guru tadi sudah menggunakan grup sesuai dengan mata pelajarannya. Kita buat grup sesuai dengan mata pelajarannya. Mungkin kalau misalnya di guru tingkat SD, biasanya kan guru mata pelajaran. Kalau bagusnya mungkin dipisahkan. Guru mata pelajaran matematika, IPA dipisahkan dalam satu grup tersendiri. Supaya mudah tahap evaluasinya. Kemudian akan WhatsApp yang ada di laptop PC atau lewat HP juga bisa juga lewat komputer. Kalau dalam proses pembelajaran menggunakan WhatsApp interaktif, saya sarankan Bapak Ibu harus banyak menggunakan sebenarnya bagusnya menggunakan komputer supaya lebih cepat proses interaksi ketika pembelajaran. Kemudian untuk mendengar suara kita harus menggunakan headset ya supaya
pendengaran suara. Seperti pada hari ini, ya lebih bagus mungkin kita dengar menggunakan headset. Kemudian materinya seperti Ibu guru pengalaman tadi, ya bisa bentuk slide, video, atau diketik langsung juga bisa. Apalagi sekarang ada namanya teks, ya. Kita berbicara langsung merekam, menulis. Di WhatsApp itu ada. Kita bisa langsung bicara, langsung menulis. Kemudian membuat aturan pembelajaran. Kalau Ibu guru tadi membuat aturan tidak sebelum memulai pembelajaran di WhatsApp itu? Halo Bu Nanang. Jangan ke saya. Halo, Halo, Ibu menggunakan tata tertib tidak sebelum memulai pembelajaran di WhatsApp-nya? saya biasanya menggunakan tata tertib. Oh iya, sudah. Jadi ini yang utama sekali karena supaya pembelajaran itu lebih terkoordinir dan tertib, ya menghindari mungkin namanya WhatsApp, ya bisa mungkin sifatnya pribadi disampaikan di situ, tapi kita menggunakan tata tertib. Itu yang utama. Dan selain seperti Bu Nanan tadi, juga kita harus menyiapkan namanya absensi manual. Direkam suara ataupun menulis. Jadi kita harus menyiapkan absensi manual supaya kita bisa merekap daftar yang ada di WhatsApp ke dalam absen manual. Mungkin absen yang biasa Ibu Bapak guru gunakan di kelas. Yang harus dipersiapkan siswa adalah dia harus bergabung dalam grup WhatsApp. Ini yang utama sekali, WhatsApp. Dan memang mau tidak mau, seperti kendala-kendala bapak-bapak ibu guru kemarin, bahwa mungkin jaringan, kemudian HP belum menggunakan HP Android, ini salah satu kendala mungkin dalam menggunakan pembelajaran online. Ya. Kemudian berikutnya, dia harus mengikuti tata tertib aturan yang sudah ditetapkan dalam pembelajaran. Ya, mungkin ini sama saja mungkin dalam pembelajaran manual di kelas. Ya, di kelas itu kan ada juga tata tertib. Kemudian ya yang utama ini kan tidak bisa jalan kalau tidak memiliki paket data internet WiFi. Sekarang kan beberapa sekolah sudah membagikan dana BOS untuk pembelian paket siswanya dalam pembelajaran online. Menggunakan dana BOS, kebijakan dari kementerian sudah bisa dana BOS digunakan untuk memberikan paket pembelajaran online. Kemudian menggunakan aplikasi otomatis di dalam HP-nya harus ada aplikasi WhatsApp. Ini yang harus dipersiapkan. Saya next ya. Nah, ini tata tertib biasanya bisa kita gunakan mungkin, nanti saya share, yang bisa kita terapkan di dalam pembelajaran WhatsApp online. Yang ini, jadi kita tentukan dulu jamnya. Nanti sebentar saya mungkin memberikan gambaran secara umum dulu, nanti sebentar saya berikan contoh. Selama ini saya menggunakan WhatsApp ini supaya pembelajaran interaktif. Kita sudah tentukan aturannya, jam berapa belajarnya, mata pelajaran apa. Jadi kita harus menentukan dulu mata pelajaran apa, jam berapa. Di sini kita biasanya harus menggunakan sesuai dengan roster supaya tidak tabrakan dengan mata pelajaran lain. Supaya tetap meskipun di rumah, siswa itu masih merasa di kelas. Ya, supaya siswa merasa masih tetap di kelas. Ya, jadi tata tertib yang bisa kita buat misalnya ini menggunakan suara. Ini penting, suara supaya menghindari misalnya dia tidak aktif suruh orang lain yang mengatur. Jadi bagusnya suara. Mungkin dengan menyatakan nama siswa hadir, namanya siapa, kelas berapa hadir gitu. Supaya halo, bentar Pak ya, mohon maaf, share saya terputus.
Ya, ini mungkin waktunya nanti bisa Bapak setting sesuai dengan perangkat RPP mungkin. Kapan mulai membuat kegiatan kegiatan inti dan penutup. Ini dalam pembelajaran WhatsApp juga bisa kita setting seperti itu. Nah, kemudian bisa misalnya lokasi Anda belajar terserah di mana, enggak wajib misalnya harus di rumah, ya. Kemudian materi diberikan dalam sesi berupa slide atau modul. Ya, jadi kita bisa membuat video materi kita. Eh, Kita biasa kalau saya menggunakan aplikasi OBS. Nah, kalau aplikasi OBS ini bisa merekam layar sambil kita bawakan materi, gurunya tampil, itu bisa kita rekam. Makanya Bapak Guru dalam masa epidemi COVID-19 ini itu setiap guru itu memiliki link ke YouTube. Ya, kenapa harus YouTube? Itu bisa siswa membukanya lebih menghemat data. Kemudian mungkin dengan YouTube ini Bapak Ibu guru bisa mendapat penghasilan ketika misalnya subscribe-nya banyak, penontonnya banyak, itu bisa mendapatkan penghasilan. Kalau siswanya 1.000, ya itu lumayan, subscribe semua 1.000 itu lumayan sekali itu. Jadi kalau bagus mungkin Bapak guru harus memiliki link di YouTube buat saja di YouTube supaya materinya bisa Bapak langsung upload ke YouTube, siswa tinggal menonton atau membaca materinya di YouTube. Kemudian modul juga yang bisa kita gunakan. Yang sebentar slide, PowerPoint bisa juga. Nah, kemudian dalam mengikuti pemateri ini, kita mengharapkan siswa itu video atau slide atau modul itu disimak berulang-ulang, supaya membacanya berulang-ulang. Sehingga mereka paham materi yang diajarkan. Kemudian berikutnya, siswa juga harus suruh menyiapkan catatan. Ya, ini sama di dalam pembelajaran manual, ya di kelas itu sudah harus menyiapkan catatan terhadap materinya. Kalau bentuk video, dia kan harus mengulang-ulang, membaca, menulis materi-materi inti setiap yang diajarkan itu apa yang penting-penting ditulis. Kemudian dari dalam pertengahan perkuliahan bisa juga kita mengajukan pertanyaan, tata tertib yang bisa kita gunakan. Mungkin Bapak Ibu sekalian nanti di dalam pembelajaran online di WhatsApp ini bisa membuat aturan bahwa di pertengahan materi pembelajaran ini Bapak misalnya atau Ibu guru bisa menunjuk siswa siapa untuk menjawab pertanyaan. Makanya supaya siswa kita tahu dia standby tidak di depan HP-nya. Siapa tahu HP-nya disimpan di kamar, sementara kita mengajar menggebu-gebu tidak ada yang dengar. Jadi salah satunya untuk mencegah siswa tidak keluar dari tetap di depan mendengar materi, yaitu kita memberikan aturan di pertengahan materi pembelajaran, ya saya atau Bapak Guru memberi pertanyaan, ya, menunjuk salah satu siswa secara acak. Berikutnya adalah di dalam materi, ya bisa mungkin siswa bertanya. Pertanyaannya bisa dalam bentuk chat, menulis, bisa juga dalam bentuk rekam suara. Nah, lebih bagusnya sebenarnya kita menggunakan rekam suara, lebih praktis. Siswa itu bisa bertanya. Dan kadang siswa juga rasa kepercayaan dirinya untuk dalam mengungkapkan, mengkomunikasikan pertanyaan bisa mungkin dengan suara, bisa juga melalui tertulis. Ya, jadi kita bagi sih, ini tergantung nanti di format P yang kita bikin. Ya. Jadi kita sesuaikan di RPP, settingnya nah, pembelajaran di WhatsApp itu. Mungkin itu yang secara garis umum. Mungkin kita langsung saya berikan contoh bagaimana pembelajaran menggunakan WhatsApp.
Saya punya kelas di sini, di WhatsApp. Halo? Udah ada yang Ada yang mau masuk? akhirnya cerah. Tolong dulu jangan screen dulu. Ya. Ya di sini kan ada yang anu. Dede, nanya siapa itu? Ini saya punya grup grup belajar. Ya. Ini contohnya dari menggunakan WhatsApp dalam pembelajaran. Jadi dia cenderung ke interaktif. Sehingga kita setting yang monolog tadi, WhatsApp selama yang kita gunakan, kita jadikan interaktif. Ya. Kita juga bisa membuat dalam bentuk diskusi. Ya. Karena WhatsApp ini sekarang, misalnya kalau kita bagi diskusi dalam bentuk diskusi, ya setiap kelompok kita bagi, dan masing-masing kelompok itu mungkin ada yang mempresentasikan, dan bisa kita manfaatkan aplikasi chat vCall-nya WhatsApp itu. Di kota kelompoknya yang mempresentasikan langsung secara vCall. Yang pertama tadi kita buat peraturan dulu. Ini contoh yang selama ini saya lakukan untuk pembelajaran menggunakan WhatsApp. Ya. Ya. Yang pertama kita dulu tentukan dulu jadwalnya. Ini contoh jadwalnya, peraturannya, kita buatkan aturannya. Setelah itu kita memberi waktu sebelum inti materi pengabsen misalnya. Ya. Mengabsen menggunakan suara. Ya. Setelah kita tentukan jadwal absennya, seberapa menit, 5 menit sebelum kita bisa membuat aturan-aturan baru, ya. Mungkin catatan tentang pembelajaran. Ini. Nah, kemudian kalau kita menggunakan video, bisa kita memasukkan video dalam pembelajaran itu supaya mereka bisa nonton. Hanya ini video yang saya contoh, saya simpan di YouTube, kemudian nanti siswa membaca, melihat dari materi-materi PowerPoint bisa disimpan dalam bentuk di YouTube. Ya. Mungkin Bapak-Bapak harus menggunakan aplikasi KineMaster, lebih cepat, lebih praktis kalau menggunakan KineMaster, supaya bisa PowerPoint itu dalam bentuk video. Ini. Nah, setelah mereka menyimak, ini menyiapkan catatan, mencatat hal penting, nah kita buka session tanya jawab. Di sini siswa membuat pertanyaan-pertanyaan, dan bisa kita jawab, mungkin kita bisa tergantung metode pembelajaran kita gunakan. Setelah itu kita bisa menjawab secara merekam suara ataupun melalui tulisan. Ini contoh-contoh yang bisa kita gunakan dalam supaya pembelajaran interaktif. Dan kita sesuaikan waktunya dengan jam pembelajaran yang kita ampuh. Sehingga pembelajaran itu lebih efektif, ya. Jadi kita sesuaikan, kita bisa mungkin karena waktunya, misalnya ada pertanyaan tidak bisa terjawab, ya bisa tetap mungkin setelah selesai sesi kita chat di grup untuk menjawab, mungkin waktu pembelajaran belum bisa menjawab atau waktunya habis. Oke, mungkin itu saja mungkin materi saya sementara, mungkin kita melalui sharing
Pada kesempatan hari ini, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Iya, baik. Terima kasih Pak Muklis presenter hebat kita pada hari ini. Pemaparan yang luar biasa dan insya Allah Assalamualaikum. Ini video. Assalamualaikum. saya yakin dan percaya untuk aplikasi WA kita sama-sama sudah sering menggunakan. Hanya tinggal bagaimana untuk penerapannya di dalam Assalamualaikum. Ibu Rami. Ibu Halo, Ibu Rami. dengar suara saya? Ibu Rahmi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Terima kasih Pak Suebo. Saya ada yang saya mau ceritakan ini tentang pengalaman yang saya lakukan ini untuk mengajar lewat. Dengar suara saya Pak? Dengar, ya, jelas, dengar. Ibu Haji Syahriani dari SMP 4. Iya, makasih Bu. Begini, yang saya lakukan dengan pembelajaran WhatsApp ini adalah seperti biasanya juga. Saya mohon maaf, saya termasuk barangkali orang yang tidak mahir ini di IT ini. Terus terang saja saya orang tidak mahir di IT ini. Jadi saya memberikan materi juga itu memang karena tuntutan dan harus saya bisa juga berikan karena teman-teman saya juga. Kami di sana itu untuk setiap tingkatan itu ada beberapa orang guru yang mengajar. Jadi supaya anak-anak saya tidak ketinggalan juga dengan yang lain, maka saya juga mencoba memberikan materi kepada mereka. Cara yang saya berikan adalah kebetulan di materi itu saya berikan cerita dan saya minta mereka menentukan unsur-unsur intrinsik dari cerita itu. Alhamdulillah dari sekian siswa yang aktif, mereka itu cukup kreatif. Ada yang kirim jawabannya lewat video, dan ada juga yang mereka jawab dengan tulisan tangan lewat WhatsApp itu. Namun setelah berjalan beberapa saat, ada saran dari teman bahwa jawaban itu harus dikirim lewat personel, ya jangan lewat grup, maksudnya begitu. Tapi saya lakukan itu dikandung maksud agar anak-anak, kan tidak semua anak itu punya pemahaman yang sama dengan yang lain. Agar anak-anak yang bisa lebih dari yang lain itu bisa juga mereka menjadi perpanjangan dari saya lah untuk menjelaskan apa yang pernah saya jelaskan di mereka pada saat tatap muka. Jadi saya terus untuk saya berikan pilihan kepada mereka itu, saya berikan semacam penguatan bahwa bagus, tidak dalam bentuk nilai. Nah, kira-kira langkah apa yang saya harus lakukan? Atau begini padahal, apa kekurangannya kalau saya berikan lewat grup? Karena kalau saya berikan perorangan, sepertinya saya juga kerepotan, minta maaf ini. Makasih untuk sementara. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Haji Syahriani. Nanti Pak Muklis bisa tanggap Pak Muklis apa yang ditanyakan oleh Ibu Haji Syahriani? Poin penting yang dari beliau sampaikan? Iya. Mungkin saya langsung sharing pengalaman. Kalau saya biasa menggunakan dua aplikasi. Untuk interaktifnya saya gunakan WhatsApp. Untuk tugas-tugas itu saya menggunakan Google Classroom. Jadi nanti mungkin materi setelah saya nanti ada Google Classroom itu sangat membantu dalam. Jadi apalagi kita kemampuan HP kita kan sangat terbatas. Kalau semua tugas-tugas siswa itu kita rekap ke
dikirim ke WhatsApp, itu nanti bisa hang HP ibu ini. Jadi solusinya nanti mungkin materi selanjutnya bisa belajar tentang bagaimana menggunakan Classroom. Classroom itu semua materi atau jawaban mahasiswa terjadi interaktif. Ya, cuma saya gunakan WhatsApp untuk pembelajaran supaya terinteraksi. Kalau di Google Classroom kan agak tidak terjaga, meskipun ada aplikasi untuk supaya aplikasi interaktif, tapi bisa menggunakan Google Classroom. Semua di situ. Ujian juga bisa di situ. Kemudian mengumpulkan tugas-tugas juga di situ. Dia tersimpan di drive Google. Jadi tidak membebani kita share ke password HP kita. Mungkin itu Bu, mungkin saran saya kalau Ibu langsung lewat Japri jaringan pribadi nanti terbebani HP juga. Solusinya kita menggunakan kalau masuk materi jangan di situ. Google Classroom. Atau ada juga banyak aplikasi-aplikasi Kalau pembelajaran kita WA nanti kalau bisa saya kita kirim kan ini klik di situ kalau sudah Oke, saya kembalikan ke Bu Moderator. Iya, mudah-mudahan jawaban dari Pak Muklis sudah bisa ditangkap ya Ibu Hadi Syahriani. Iya, oke. Alhamdulillah penanya pertama sudah. Baik Bapak Ibu, saya buka untuk penanya selanjutnya yang ingin menanyakan kaitannya dengan materi yang baru saja dipaparkan oleh presenter hebat kita. Dari 110 audiens, alhamdulillah hari ini ada partisipan 110. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silahkan sebutkan nama, kemudian asal sekolah, silahkan. Halo, assalamualaikum. Gunakan iya, maaf, dengan Bapak siapa ini? Pak Hasan Lauda, SMP 5. Dengan Pak siapa, mohon maaf? Pak Hasan Lauda, SMP 5. Oke, terima kasih Pak Hasan Lauda, silahkan Bapak. Ya, saya cuma perjelas kembali bahwa memang di WhatsApp-nya itu hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi pembelajarannya bisa menggunakan bantuan Google Classroom ya, untuk WhatsApp ini, kelas WhatsApp ini tadi. Jadi tidak buka kelasnya di WhatsApp-nya itu, tapi kita harus pakai bantuan Google Classroom, begitu? Iya. Mungkin ya untuk lebih bagusnya langsung Pak Muklis ditanggapi Pak pertanyaan dari Pak Hasan Lauda SMP 5, silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak. Jadi begini Pak, tadi solusi Ibu yang pertama tadi, supaya tidak terbebani HP, kita bisa juga menggunakan WhatsApp, kita fungsikan untuk terjadi interaksi. Ya, supaya terjadi interaksi sesuai jadwal. Google Classroom itu fungsinya untuk mengumpulkan tugas supaya tidak terbebani HP kita. Oh iya, bisa. Bisa juga kalau HP Bapak besar kapasitasnya, enggak usah lagi menggunakan Google Classroom. Cuma kalau nanti mungkin materi besok, ini penting sekali supaya kita mudah. Mungkin saya contohkan, saya langsung ke, ya. Ini kalau saya, pengalaman saya itu gitu Pak. Jadi saya, supaya HP saya tidak terbebani berat, saya gunakan juga Classroom supaya semua materi pun saya bisa kirim di sana saja. Saya tidak usah lagi mengirim di WhatsApp, karena namanya WhatsApp kalau makin banyak itu membebani kecepatan komputer HP gitu. Ya. Ini saya ini membagi, saya punya kelas, ada berapa siswanya, kita bisa bagi sharing di sini, kelas. Ini mungkin materi lebih mendalam nanti besok ini Pak ya. Oh iya. Tuh ini materi-materinya, ini mempermudah. Ini tersimpan di drive Pak, bukan di PC-nya komputer Bapak ataupun di HP Bapak. Di Google itu ada drive yang punya yang pasti punya domain Gmail, itu ada drive, situ tersimpan. Jadi tidak membebani HP, juga tidak membebani PC atau komputer kita. Oh iya, drive-nya. Ya, jadi bisa juga dua-duanya kita pakai. Ini saya sharing pengalaman saja. Supaya Ibu tadi tidak tadi ya. Baik, makasih Pak Mulis. Oke Pak, silakan. Iya. Terima kasih Pak Hasan Lauda. Semoga apa yang penjelasan balik dari presenter hebat kita Bapak bisa tangkap
maksimal juga. Baik Bapak Ibu, kembali saya membuka sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya, sebutkan. Saya Bu. Iya. Dari Iya Ibu, dengan Ibu siapa? dengan Ibu Juida dari SD 2 Batulo. Oke, silahkan Ibu. Mungkin hanya saya mau minta solusi Bu. Begini, karena selama COVID ini saya sering memberikan tugas juga kepada siswa lewat WhatsApp. Hanya kan yang tadi mungkin untuk siswa SMP ya, tapi kalau ini untuk siswa SD, terutama SD kelas rendah. Kalau SD kelas rendah itu mereka masih menggunakan HP-nya orang tua. Nah, jadi kita untuk menentukan jadwal pertemuan itu kayaknya belum bisa, karena orang tua kan pada waktu pagi mereka pergi bekerja dan pulangnya ada yang pulang siang, ada yang pulang sudah sore. Jadi itu hanya saya memberikan tugas-tugas kepada siswa itu. Misalnya kita kan per tema, per pembelajaran, satu hari satu pembelajaran. Jadi anak-anak itu hanya saya berikan tugas, misalnya hari ini pembelajaran keberapa, nanti setelah orang tuanya pulang kerja, baru orang tuanya yang kirimkan jawabannya mereka. Nah, kalau seperti itu kan tidak maksimal juga. Jadi minta solusinya bagaimana caranya supaya pembelajaran untuk SD kelas rendah ini bisa maksimal menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Kemudian saya juga belum terlalu pengalaman menggunakan aplikasi seperti tadi kayak Google Classroom apa segala macam itu, belum pengalaman juga. Jadi minta solusinya Bu. Terima kasih. Ya, iya bagus sekali Bu Juida. Memang yang seperti ini Bu, kita ada kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman guru yang mengajar di kelas-kelas yang umurnya masih sedikit, anak-anak SD kelas 1, kelas 2. Baik Pak Muklis, langsung saja ditanggapi. Terima kasih Bu atas kasus atau masalahnya. Memang itu ya, dengan belajar di rumah ini kendalanya itu biasanya orang tua, tidak semua orang tua ya, semua menggunakan headset HP itu sebagai atau membeli ke anaknya HP. Seperti di materi workshop yang di PGRI Pusat itu, jadi bagaimana kita memanfaatkan HP, jangan jadi di kelas bukan lagi barang yang haram untuk digunakan di kelas. Mungkin Ibu bisa membuat jadwal tertentu dengan orang tua, ya, kapan, ya, sehingga pemateri modul-modul yang Ibu bagikan itu bisa Ibu jelaskan secara interaktif juga. Karena orang tua juga kemampuan ya gini, sudah banyak beredar di media sosial, anak-anak siswa itu teriak, tolong Pak Menteri, orang tua saya bukan guru yang baik, gitu. Jadi solusi tetap interaksi guru bisa harus jalan. Nanti kita buat mungkin schedule jam, waktu, kapan, supaya tetap ada interaksi. Kalau monolog itu biasanya kita menghindari juga ada dusta di antara kita. Saya lihat ini berapa guru menggunakan memfoto siswanya sambil menulis, baru dikirim di guru WhatsApp. Nah, ini mungkin saja itu untuk selfie, kirim ke guru WhatsApp-nya gurunya bahwa kami sedang belajar. Setelah itu dia tidak. Jadi salah satu solusi supaya kita bisa mengontrol juga siswa, kita gunakan juga itu. Nanti Ibu bisa mungkin atur jadwal dengan orang tua. Apalagi sekarang banyak yang kerja di luar sekarang kan banyak kerja di rumah, take him out, him home. Jadi bisa kita komunikasikan dengan orang tua. Mungkin solusi begitu. Tetap jangan kita hanya memberikan tugas-tugas, tetap interaksi itu harus jalan. Pembelajaran interaksi. Supaya kita menghindari kita tidak yakin anak siswa pendidik kita ini belajar atau tidak di rumah. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak. Soalnya selama COVID ini ada memang siswa yang tidak aktif sama sekali. Artinya
tidak pernah tanggapi, orang tuanya juga tidak pernah tanggapi sama sekali tentang tugas-tugas yang diberikan. Hanya beberapa saja yang setengah dari kelas yang memang orang tuanya juga perhatian, itu saja yang sering kirim balik tugas-tugas. Ya, terima kasih atas solusinya, Pak. Iya, iya. Oke, Ibu Juwida. Memang kendala-kendala seperti itu tanpa kita sadar bahwa kelas virtual, kelas maya itu tidak akan seindah kelas nyata. Ada kendala-kendala yang akan kita hadapi. Contohnya seperti tadi, gurunya sudah antusias memberikan tugas, anaknya kurang peduli, dan itu kita agak susah untuk mengontrolnya. Jadi kalau ditanya mungkin salah satu kendala untuk kelas virtual ini adalah, salah satunya adalah kita susah untuk mengontrol anak-anak yang mau bergabung di ruangan, yang mau join di grup dan aktif mengerjakan tugas dengan tidak. Jadi mungkin juga dari Pak Presenter hebat bisa memberikan masukan seperti apa ini Bapak solusinya untuk meminimalisir keadaan yang seperti ini Pak, sambil menunggu penanya lain Pak, kita bisa sharing. Halo Bapak Ibu Ibu yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Ibu Rami, Iya silakan. ini teman-teman yang tidak bisa masuk, hanya sesi 2-nya jam berapa? Kami menunggu dari Bapak Pak, bagaimana menurut Bapak baiknya? Jangan, nanti dari Kami, Pak Mulih kalau saja. saya, Waktunya Pak Mulih saja. Salah, oh Pak, iya, salah zuhur. oke. Halo Pak Pada Mulih, zuhur Pak. jam berapa kira-kira Pak Mulih untuk kita sampaikan Jam 1 sama-sama? lah, jam 1 selesai Jam salat 1 zuhur. seperti kemarin Pak ya? Iya Pak, iya. Ya. Oke, makasih Pak Mulih, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari yang disampaikan Pak Ketua kaitannya dengan sesi kedua, mungkin ini sekedar saran saja. Sekiranya ruangan tidak ditutup, room ini tidak ditutup, atau bagaimana? Supaya teman-teman bisa join lebih awal. Kalau bisa, Ibu kembali saya membuka. Ya, bagaimana Pak? Kalau bisa ditutup supaya dikasih kesempatan yang baru yang belum pernah join untuk join. Karena kalau kita tidak tutup itu tidak bisa masuk yang belum join. Saya kira begitu mungkin. Iya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak nanti Sogi dibuka lagi. sarannya. Iya. Oh begitu ya. Oh iya, bagaimana baiknya saja. Karena kan saya pertimbangannya dengan teman-teman harus beberapa kali mencoba untuk join baru bisa gabung. Oke, tidak apa-apa.